Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Rosmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuroscience emosi dan kecemasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kecemasan. Kecemasan dalam bahasa Inggris adalah anxiety dan dalam bahasa Latin adalah angustus yang berarti kaku dan angoanci yang berarti mencekik. Kecemasan dapat diartikan sebagai rasa takut, gelisah, khawatir, cemas yang datang secara bersamaan, dan yang biasanya diikuti dengan rangsangan tubuh seperti jantung berdebar dan keringat dingin. Kecemasan dapat timbul sebagai reaksi terhadap bahaya, baik yang nyata ataupun tidak nyata. Gangguan kecemasan adalah rasa cemas secara berlebihan terhadap suatu ancaman yang belum nyata, dan biasanya gangguan kecemasan itu disamakan dengan rasa takut, sedangkan keduanya itu adalah hal yang berbeda. Takut adalah rasa emosional terhadap ancaman yang nyata, dan cemas adalah perasaan takut, khawatir, gelisah terhadap ancaman yang belum tentu nyata. Kecemasan adalah keadaan yang berorientasi pada masa depan yang dimana itu akan berefek sangat negatif, dan di mana seseorang akan memikirkan sesuatu yang akan datang dan kemalangan yang akan datang yang tanpa ia sadari ia tidak mengkontrol itu semua. Dan manusia harus mempunyai rasa cemas karena di situ kita bisa melihat bagaimana rasa cemas itu terjadi. Apabila rasa cemas itu berlebihan, maka dia akan disebut sebagai anxiety disorder. Dua adalah jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama adalah panic disorder. Panic disorder adalah rasa cemas yang sangat kuat dan datang secara mendadak dan disertai dengan gejala fisik antara lain detak jantung berdebar, berkeringat, dan lemas. Yang kedua adalah generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder adalah perasaan khawatir berlebihan, tidak realistis, dan ketegangan sedikit ataupun tanpa alasan. Yang ketiga adalah specific phobia. Fobia adalah rasa takut yang sangat kuat dan tidak masuk akal, dan apabila seseorang yang ada dengan gangguan ini, dia akan terganggu jika objek ketakutan ada di sekitarnya. Dan pembahasan ketiga adalah tentang gejala gangguan kecemasan. Menurut Neville Jeffrey S. Spencer, ada jenis-jenis gejala yang akan dirasakan oleh pengidap gangguan kecemasan, yaitu yang pertama adalah gejala fisik. Gejala fisik adalah kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernapas, jantung berdetak kencang, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah gejala behavioral dari kecemasan, yaitu berperilaku menghindar, terguncang, dan melekat dan dependen. Dan yang ketiga adalah gejala kognitif. Gejala kognitif adalah khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan sesuatu yang akan datang, dan dia merasa akan ada sesuatu kesialan yang akan datang kepada dirinya. Faktor-faktor penyebab kecemasan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal bisa mempengaruhi cara berpikir tentang diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua adalah emosi. Emosi yang ditekan, kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri. Dan yang ketiga adalah sebab-sebab fisik, pikiran, dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya kecemasan dalam otak. Kecemasan biasanya disamakan dengan rasa takut, dan rasa takut dihasilkan oleh lobus temporal seperti kacang almond yang disebut amigdala. Dan amigdala adalah termasuk dari bangsal ganglia yang di sini. Dan kecemasan didorong oleh 3 hormon, yaitu adrenalin. Adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal setelah mendapatkan sinyal dari otak ketika situasi yang membuat situasi stres muncul. Dan hormon yang kedua adalah hormon
norepinefrin. Hormon ini sama dengan hormon adrenalin yang dihasilkan dari syaraf adrenal dan berasal dari otak. Fungsi hormon ini adalah untuk menjaga Anda tetap fokus walaupun sedang dalam keadaan stres. Yang kedua adalah hormon norepinefrin. Hormon ini sama dengan hormon adrenal yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dalam otak. Dan hormon ini biasanya berfungsi untuk mengendalikan Anda agar Anda tetap fokus walaupun Anda dalam keadaan stres. Dan yang ketiga adalah hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal, dan hormon ini bisa menentukan respon apa yang harus Anda lakukan saat situasi gangguan yang membuat Anda stres. Dan pembahasan terakhir adalah penyembuhan untuk penderita kecemasan. Penyembuhan untuk penderita kecemasan itu ada dua. Pertama, bisa dengan terapi, dan yang kedua bisa dengan obat-obatan. Yang pertama, psikoterapi dikenal sebagai terapi bicara atau konseling psikolog, merupakan pengobatan untuk gangguan kecemasan. Dan apabila dengan obat, itu ada resep dari dokter. Dan kesimpulan dari penjelasan ini adalah kecemasan adalah hal yang wajar yang sering dilakukan oleh setiap manusia, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, atau orang dewasa. Dan beda dengan gangguan kecemasan, yaitu rasa cemas yang selalu datang dan tidak bisa dikontrol sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.